walaupun melalui video, tapi tidak mengurangi daripada hasrat kita, keinginan kita untuk belajar. Hari ini kita belajar biasa Al-Quran hadis pada bab pola hidup sederhana dan menyantuni apa. Yang hari ini kita sampai pada surat Al-Isra ayat 29. Surat Al-Isra ayat 29 ini pernyataan tentang bagaimana orang bisa dia menyantuni apa, artinya dia bisa memberikan sesuatu yang berarti, bisa membantu orang lain dengan apa yang ada dia, yaitu tentang kehidupan dia, materi dia dan sebagainya. Lalu ada juga orang tidaklah langsung mau bisa memberikan hartanya, tetapi ada orang yang termasuk kikir. Inilah ayatnya menyatakan tentang itu. Baiklah, kita lihat, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti wa taqdam malumam mahsura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Kenapa? Kata ayat ini, kalau kamu terlalu mengulurkannya itu sangat pemurah, nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Sekarang kita aplikasikan bagaimana ayat ini menyatakan tentang orang yang kikir dan tentang orang yang boros. Sekarang kita lihat. Anak-anak sekalian di rumah, perhatikan Bunda. Ikut apa kata Bunda. Sekarang coba tangannya semua dikaitkan. Tangan kiri dan tangan kanan dikaitkan. Semua. Udah? Lalu tangan kiri dan tangan kanan terkait tadi, lalu diletakkan di atas belakang leher. Letakkan semua. Udah? Seperti Bunda ini contohnya. Nah, lalu dikepit lehernya tadi sampai ketat. Udah? Ketika sudah tangannya terbelenggu pada lehernya sesuai dengan ayat ini, lalu coba lehernya digerakkan. Gerakkan kanan, kiri, atas, bawah. Terbelenggu nak ya, terbelenggu. Nah, kira-kira ketika terbelenggu itu bebas enggak? Tentu tidak. Sebab apa? Namanya terbelenggu. Nah, ketika terbelenggu sudah kamu lakukan seperti ini. Lalu kamu ulurkan, lepaskan tanganmu. Nah, lehernya kamu goyang-goyangkan ke atas, ke bawah, muka belakang. Itu adalah contoh. Ya, contoh kiasan dari para ayat ini. Yang mana? Dan janganlah wala taj'al, dan jangannya tanganmu yadaka, tangan yadaka maghlulatan ila 'unukika, dan janganlah tanganmu terbelenggu ya ila kepada unuk, lehermu, wala tabsutha, dan jangan pula terlalu mengulurkannya. Artinya, kalau orang yang kikir itu laksana seperti tangannya terbelenggu. Kenapa? Kalau udah dia dapat rezeki, ada dia hartanya, ada dia uangnya. Kalau udah di tangannya, dia nggak akan mau keluar sedikit pun untuk memberikan pertolongan kalau apa. Sebagaimana dia terbelenggunya, tangan tadi di leher, sempitnya begitu, susahnya dia bergerak. Begitulah dia susahnya menggerakkan hartanya ke orang lain. Tidak mau dia menyantuni doa apa tersebut. Nah, begitu juga itu dilarang. Begitu juga apabila dan ulurkan, diulurkan tangannya bebas. Arti mengulurkan itu adalah terlalu boros, terlalu dia mengeluarkan hartanya itu tidak pakai pikiran. Kenapa? Bebas saja dia. Dalam ayat ini dinyatakan nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Kenapa? Kalau kita terlalu kikir, tercela akibatnya. Kalau kita terlalu boros, maka kita akan menyesal. Sebab apa? Sudah banyak ayat menyatakan boros itu adalah temannya setan. Kikir juga itu adalah tercela. Jadi maka dari itu aplikasi daripada ya kita nyatakan tangannya terbelenggu,
Jadi yang Bunda nyatakan ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan daripada ayat ini. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada akhiratmu. Itu adalah kiasan bagaimana orang tidak boleh atau dilarang oleh Allah dari ayat ini tidak boleh fikir. Dan jangan pula terlalu boros, terlalu menurunkannya. Ayat ini nyatakan jangan juga boros, karena kita akan suatu saat menyesal dengan pemborosan kita itu. Jadi ini ayat menyatakan tidak boleh boros. Kenapa menyampaikan apa? Kenapa? Kalau orang tidak pikir, tentu dia mau memberikan santunan kepada duafa, pada fakir miskin dan sebagainya. Nah, kenapa dia dibilang duafa? Karena duafa itu yang memerlukan akan bantuan orang. Maka dari itu ini ayat lah tentang bagaimana seseorang jangan terlalu kikir dan jangan terlalu boros. Nah, nanti ketika kita jumpa menatau saat sudah berlalunya corona ini, maka kita akan aplikasikan bersama-sama bagaimana ketentuan istilah dari ayat ini menyatakan payahnya bergerak orang-orang yang kikir, dan begitulah borosnya orang-orang yang terlalu mengulurkan tangannya. Nah, jadi nanti kita tunggu aja, insya Allah cepatlah berlalu wabah ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Dan ini tentang ayat ini wajib dihafal. Cara menghafalnya supaya gampang, jangan terlalu susah untuk menghafal. Kamu bayangkan bacaan ini, wala, bilang wala itu sebanyak 2 kali saja, wala. Lalu kamu nyatakan taja'al, kamu tambah wala, taja'al. Udah 2, wala, taja'al. Tambah lagi yadaka, wala, taja'al, yadaka. Lalu tambah lagi 2 lagi, maghlulatan. Karena maghlulatan ini adalah bukan kalimat dalam ayat yang kita bilang familiar, maka maghlulatan ini nyatakan banyak 5 kali. Wala, taja'al, yadaka, maghlulatan, 5 kali. Jadi semuanya itu. Jadi ila kata-kata biasa. Ila ono pk. Banyak 5 kali juga. Lalu duanya wala biasa 2 kali saja. Wala. Tabsutha 5 kali. Tabsutha. Lalu kullal basti 5 kali juga. Kullal basti. Nah, setiap pengulangan itu diulang pertama. Wala, taja'al, yadaka. Maghlulatan. Wala, taja'al, yadaka, maghlulatan. Lanjut, setiap kita menghafal kita ulang dari belakang. Semua yang kita hafal berapa kali itu ulang dari belakang. Jangan lupa, tidak boleh dia dipenggal, tapi tetap diulang dari belakang. Nah, sampai ulal basti, fatang udah malum maksura, fatang udah malum maksura. Nah, jadi menghafalnya itu adalah dengan cara mengulang. Yakinlah dengan cara yang seperti ini, ya. Mana ayat-ayat biasa kita baca cukup 2 kali, mana yang jarang-jarang kita baca 5 kali. Dengan syarat ketika mengulang dari belakang. Tetap dari awal, lalu disambung lagi. Insya Allah cepat kita menghafalnya. Jadi anak-anak silakan hafal ayat ini. Nanti suatu saat kita jumpa, insya Allah ini akan disetor pada Bunda. Nah, anak-anak pada hari ini Bunda rasa cukup sekian daripada materi Bunda. Mudah-mudahan kamu semua dapat memahami daripada apa yang Bunda nyatakan hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kamu semua. Oke, Bunda rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.